Ambur-bakso Sawit warenium Borgu dewa sidiamahi Diwayona paracu dayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang niranjan Niruya kalpun nirakyata Sududewiku Narayanu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakaramaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadiya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi
Kebakaran rumah kos memakan korban, sepasang suami istri difabel tewas terbakar. KPUD Buleleng menggelar pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Buleleng. Melestarikan budaya, puluhan ribu siswa secara serentak di Bali mengikuti Festival Nyastra Bali. Berpetualang melewati medan ekstrim di Tabanan dengan ATV. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami membawakan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, sebuah rumah kos berisi 24 kamar di Jalan Tunjung Sari, Denpasar, Selasa siang ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, 2 orang yang merupakan pasangan berkebutuhan khusus tewas di dalam kamar mereka. Rumah kos di Jalan Tunjung Sari, Gang Menuri 6, Padang Sambian, Denpasar ini mulai terbakar sekitar pukul 11.30 WITA. Menurut saksi mata, api berasal dari rumah bedeng di sebelah timur, kemudian dengan cepat menyambar seluruh bangunan rumah semi permanen ini. Sedikitnya 4 unit mobil pemadam dan puluhan petugas BPBD Denpasar dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah kobaran api berhasil dijinakkan, petugas menemukan 2 mayat yang merupakan pasangan difabel hangus terbakar di sebelah barat bangunan. Sang suami, seorang tunanetra, dan istrinya menderita lumpuh kaki, tewas berpelukan di kamar mereka. Tidak ada yang tahunya, sudah ada yang lapor, sudah jadi jenisnya api sudah mau selesai, ada yang ngasih tahu. Di dalam ada yang 2 orang yang yang tunanetra itu gimana? Ada yang bilang sudah berangkat, mudah-mudahan berangkat. Ternyata setelah disiram ketahuan di sana. Anak korban yang selamat dalam peristiwa tersebut tampak histeris melihat orang tuanya tewas terbakar. Aparat Polresta Denpasar masih memeriksa sejumlah saksi dan menunggu hasil investigasi lapor untuk mencari tahu penyebab kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran masih kita selidiki, yaitu dengan adanya kita datangkan lapor nanti biar kita tahu sebab-sebab kebakarannya terjadi karena apa. Masih kita dalami. Setelah dievakuasi, kedua jenazah korban kebakaran akan diotopsi di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Selain menewaskan 2 orang, kebakaran juga menghanguskan seluruh bangunan dan barang-barang penghuni kos. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ya, berita selanjutnya, Niketut Arsini, istri Aibda Wayan Sudarsa, anggota Polsek Kuta yang tewas dibunuh, bersaksi dalam sidang terdakwa Sarah Kanar Selasa sore. Niketut Arsini meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal untuk terdakwa karena telah membunuh suaminya. Sarah Conner, terdakwa kasus pembunuhan anggota Polsek Kuta Aibda Wayan Sudarsa, kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam sidang yang digelar Selasa sore, jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi, di antaranya istri korban, Niketut Arsini. Di persidangan, jaksa meminta Niketut Arsini memastikan barang bukti yang diamankan adalah benar milik suaminya. Dari seluruh barang yang ditunjukkan, Niketut Arsini mengenali seluruhnya adalah milik Aibda Wayan Sudarsa. Di akhir persidangan, Sarah Conner menyampaikan permohonan maaf kepada Niketut Arsini dan menjelaskan dirinya hanya berusaha melerai perkelahian David dengan korban. Saya tidak bisa membayangkan kesakitan yang Anda sendiri rasakan. Tapi Anda harus mengetahui hal yang saya lakukan hanyalah memisahkan mereka pada saat itu. Saya selalu berdoa untuk Anda sejak saya tahu mengenai kematian dari Bapak Wayan. Sarah juga menyampaikan niatnya memberikan sumbangan materi untuk keluarga korban sebagai bentuk bela sungkawa. Namun, niat baik tersebut ditolak oleh istri korban dan justru meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Sarah. Saya tidak
memberikan hukuman yang paling maksimal sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu aja, Pak. Sidang selanjutnya akan digelar Kamis pekan depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Anggota Polsek Kuta Aibtu Wayan Sudarsa ditemukan tewas saat bertugas di Pantai Kuta tanggal 17 Agustus silam. Dari hasil penyelidikan polisi akhirnya menangkap sepasang kekasih David James Taylor dan Sarah Connor sebagai tersangka pembunuhan. Dari proses rekonstruksi terungkap motif pembunuhan akibat ketersinggungan korban yang dituduh mengambil dompet tersangka sehingga terjadi perkelahian hingga pembunuhan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Guna menjaga ketertiban administrasi kependudukan serta keamanan, Satpol PP Tabanan bekerja sama dengan Polres Tabanan menggelar operasi justisi kependudukan KTP dan surat-surat kendaraan bermotor. Tim gabungan dari Polres dan Satpol PP Kabupaten Tabanan menjaring ratusan pengendara sepeda motor di seputaran Jalan Bypass Insinyur Soekarno, Tabanan. Razia yang berlangsung sekitar 2 jam ini mendapatkan sebanyak 18 pengendara yang kedapatan tidak membawa kartu tanda penduduk. Sebagian besar mereka yang tidak membawa KTP tersebut beralasan KTP-nya masih dalam proses pengurusan. Oh, ini apa? KTP tidak bawa. KTP kan masih dalam proses, belum selesai gitu. 1 bulan lebih belum selesai KTP-nya ya. Itu alasannya kenapa Pak dari sana Pak? Ya entahlah, katanya formulir apa-apa gitu. Nanti setelah selesai foto di Despenduk itu KTP dikirim ke desa. Kepala Satpol PP Tabanan Wayan Sarba menjelaskan, razia gabungan bersama unsur kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ini bertujuan untuk menjaga tertib administrasi kependudukan. Dan diharapkan dari razia ini, penduduk sudah lebih sadar pentingnya identitas diri, apalagi saat bepergian. Mudah-mudahan ya, dengan nanti 2017 kita akan lebih intens. Kita jadwal di 1 bulan sekali ini ada. Kalau ini kan masih kuantitasnya masih kurang maksimal. Kita perlu tingkatkan lagi. Sementara para pengendara yang tidak membawa KTP tersebut langsung dilakukan tindakan dengan mengikuti sidang di tempat dan membayar sejumlah denda sesuai dengan perda yang berlaku. Sidang di tempat juga berlaku bagi pengendara yang tidak membawa SIM maupun STNK. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nasib malang seorang balita berusia 21 bulan Kadek Febri Darmayanti. Balita asal Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula Buleleng ini mengalami gizi buruk. Berat badannya terus menurun hingga 5,8 kg. Beginilah kondisi Kadek Febri Darmayanti, anak ketiga dari pasangan Made Rediasa dan Putu Sumini yang tinggal di rumah sederhana ini. Kondisi Kadek yang kurus dan lemas membuat sang ibu nampak kebingungan agar anaknya kembali normal seperti anak-anak lainnya. Tumbuh kembang balita yang genap berusia 21 bulan ini semakin lambat dikarenakan berat badan Kadek terus menurun. Menurut sang ibu, Putu Sumini, anaknya itu lahir melalui proses operasi sesar di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Singaraja. Ketika lahir, Kadek Febri memiliki berat 2,35 kg yang terbilang normal. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan sang anak kian melambat, dan Putu pun terus membawanya ke posyandu dan bidan desa setempat. Setelah diberikan asupan gizi, pertumbuhan Kadek pun tidak mengalami perubahan. Kadek Febri pun divonis menderita gizi buruk. Kini berat badan Kadek Febri hanya berkisar 5,8 kg hingga 6,1 kg. Padahal anak-anak seusianya sudah memiliki berat belasan kilogram. Namun hingga saat ini Kadek Febri Darmayanti kondisinya sangat memprihatinkan lantaran sang ibu tak mampu membawanya ke dokter dikarenakan keterbatasan biaya. Sang ayah hanya sebagai kuli bangunan tak sanggup mengobati Kadek. 4 bulan dah baru ketahuan. 4 bulan? Iya. Itu gejalanya awal gimana? Gejalanya udah itu dah nguyuk aja gitu, nggak bisa begini duduk, nggak bisa gituin kepala. Oh gitu. Kalau dokter bilang gizi buruk dah gejala gizi. Ya. Keluarga kurang mampu ini hingga saat ini tidak mendapatkan kartu Indonesia Sehat untuk berobat. Menurut Kepala Desa Suksuk, Desa Bondalem, Nyoman Widiade, keluarga ini memang tergolong sebagai keluarga yang miskin. Namun saat ini keluarga Kadek Febri hanya mengantongi kartu keluarga sejahtera. Namun entah mengapa, anak bungsunya tak bisa menerima kartu Indonesia Sehat atau KIS. Padahal Widiade sudah memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, namun tetap saja KIS untuk Kadek Febri Darmayanti tak bisa keluar.
pada saat ini tambahan biar dapat KIS. Saya langsung datang ke kantor dinas sosial sama bapaknya ini. Ngurus kartu keluarga, aktenya karena sudah selesai, dia langsung cepat ngurus. Karena anak ini karena itu ada masukan dari dinas kesehatan, puskesmas 2 Jula. Pak tolong, nih ya saya siap bantu. Kapan? Salah aktenya sudah selesai, saya bisa bantu untuk nambah di kartu keluarga. Karena akte kelahirannya juga sudah selesai. Tercatat sebanyak 38 balita di Desa Bondalam yang kini mengalami gizi kurang dan sedang mendapatkan penanganan. Dan jika tidak mendapatkan penanganan serius, maka 38 bayi tersebut bisa juga akan mengalami gizi buruk. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Saat lagi KPUD Buleleng menggelar pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Buleleng, tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Espadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP. Siap. 86. Lestak pusingnya. Bahan berkualitas, diolah di tangan terbaik. Saya yakin banget semua pasti suka. Pedas, gurih, key the success of good food di Indonesia. Cita rasa berkualitas yang menggugah selera. Ini dari harumnya aja kita udah bisa rasain. Ini benar-benar parmesan cheese stick ready to serve now. Aduh, luar biasa enak. Nikmati sore ditemani Chef Stable. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan masak lagi. Sabtu dan Minggu jam 3 sore. Hanya di NET. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betal betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. KPUD Buleleng menggelar pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Buleleng pada Pilkada 2017 di Kota Singaraja. Dalam pengundian nomor urut ini, pasangan Surya mendapat nomor urut 1, sementara pasangan PAS mendapat nomor urut 2.
Ratusan pendukung calon bupati dan wakil bupati petahana Putu Agus Suratnyana Nyoman Sucitra berjalan kaki dari kediaman petahana menuju gedung Laksmi Graha Singaraja untuk mengikuti pengundian nomor urut Selasa siang. Sebagian besar simpatisan dan pendukung adalah massa partai PDIP Perjuangan. Dalam pengundian nomor urut, Suratnyana berhalangan hadir dan diwakilkan oleh wakilnya Nyoman Sucitra bersama ketua tim pemenangan. Tak lama berselang, pasangan calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan, Gede Dharma Wijaya juga tiba di lokasi pengundian nomor urut. Kedua calon langsung diberikan kesempatan untuk mengambil nomor undian. Pasangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Putu Agus Suratnyana dan Nyoman Sucitra mendapatkan nomor urut 2. Pasangan Surya bersama simpatisan merasa senang dan bersyukur mendapatkan nomor urut 1. Nomor urut 1 dianggap memiliki filosofi bagi tim pemenangannya. Jadi nomor urut 1 ini menurut saya adalah nomor kebanggaan sekaligus nomor kemenangan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pasangan Surya baru pertama kali menjadi calon bupati dan wakil bupati, dan tentu pasangan Surya akan merebut Buleleng 1. Sementara itu, pasangan PAS yang sekaligus petahana juga merasa senang mendapatkan nomor urut 2. Pasangan PAS yakin bisa melanjutkan periode kedua kepemimpinannya di Buleleng. Dan pada kesempatan ini kami mendapatkan nomor urut nomor 2. Jadi ya dari kemarin memang banyak yang mendoakan pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama agar kita mendapatkan nomor 2. Jadi kode alam katanya ini. Jadi kode alam bahwa kita dapat anugerah untuk melanjutkan periode yang kedua. Sementara itu, Ketua KPUD Buleleng Gede Suwardana menjelaskan, setelah pengundian nomor urut, tahapan selanjutnya adalah menyiapkan surat suara dan mengatur jadwal kampanye untuk dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk tahapan, kita sudah memberikan tahapan kampanye kepada ketua pasangan calon, maka kampanye akan bisa dilakukan kembali mulai tanggal 16, yang diawali dengan deklarasi kampanye pilkada berintegritas dan damai. Untuk kedua pasangan calon nanti akan kita undang. Setelah itu baru tanggal 17 mulai nomor urut 1 yang memulai kampanye, berikutnya nomor urut 2, selanjutnya nomor urut 1, nomor urut 2. Masa kampanye pilkada 2017 tersisa kurang dari 2 bulan. Diharapkan kampanye dengan waktu yang sempit ini dapat berjalan efektif. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sidang perdana kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama berlangsung Selasa siang. Ahok menangis saat membacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa. Ia mengaku tidak bermaksud melakukan penodaan agama. Pertama-tama, usai dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum, terdakwa Basuki Cahayapurnama dan kuasa hukumnya langsung membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang tersebut. Ahok dikenai dakwaan alternatif, yakni pasal 156 KUHP tentang penghinaan golongan, serta pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara. Sidang kasus penodaan agama ini ditonton ribuan orang. Tak hanya di ruang persidangan, massa juga memadati Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Dalam pandangan penasihat hukum, kasus yang melibatkan Ahok ini rawan melanggar hak asasi manusia. Selain adanya tekanan massa, proses hukum juga berlangsung cepat. Bahkan, kejaksaan menyatakan kesiapan berkas kurang dari 5 hari.
Namun, pihak jaksa membantah pandangan itu. Itu kan pendapat dari penasihat hukum sah-sah saja, tapi kami melihatnya tidak semacam itu. Nah, makanya itu nanti tahapan berikutnya, sidang berikutnya adalah pemberian pendapat penuntut umum. Kita akan jelaskan bahwa itu bukan seperti pendapat dari penasihat hukum. Penjelasannya seperti apa nanti kalian dengar semua. Tekanan massa yang kuat juga membuat tim kuasa hukum Ahok tidak akan mengumumkan daftar saksi yang akan dihadirkan di pengadilan. Ya, karena begini, ya tidak bisa kita umumkan, karena ini juga menyangkut keselamatan dan keamanan para saksi. Anda tahu kasus ini kan tekanan massa begitu hebat ya, jadi demi keselamatan para saksi, ya maafkan jika kami tim penasihat hukum tidak bisa mengumumkan nama-namanya. Rencananya pihak Ahok akan menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya ahli hukum pidana, ahli bahasa, hingga ahli psikolog. Sidang akan dilanjutkan 20 Desember mendatang dengan agenda jawaban atas eksepsi yang disampaikan Ahok dan kuasa hukumnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang digelar perdana pada hari Selasa lalu turut jadi sorotan warga Denpasar. Mereka berharap proses hukum Ahok dapat berjalan seadil-adilnya. Harapannya agar sidangnya bisa berjalan lancar, agar aparat penegak hukum khususnya majelis hakim dapat mengambil putusannya dengan sebijak mungkin, dan kalau bisa sidangnya terbuka untuk transparansi ke publik seperti itu. Saya sebagai warga Indonesia harapannya persidangan bisa terbuka ya, yang pertama transparan, lalu percayakan kepada majelis hakim yang memeriksa sehingga tidak perlu lagi ada demonstrasi. Kalau kita sudah menuntut untuk serahkan kepada hukum, biarlah hukum yang menyelesaikan. Harapannya sih bisa diputus secara adil ya, sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu. Jadi untuk masalah politik atau masalah agama kalau bisa ya, karena ini sudah masuk ranah hukum, ya seharusnya kita percayakan pada penegak hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Berita selanjutnya, Megawati Soekarno Putri dorong implementasi program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Bali. Pola pembangunan yang digagas Presiden Soekarno ini dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia saat ini. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Selasa pagi hadir dalam acara penyerahan bantuan implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Kabupaten Badung. Dalam pidatonya, Megawati mengkritisi bupati di masing-masing daerah membawa visi dan misi sendiri-sendiri. Padahal masa jabatannya hanya 5 tahun sehingga tidak dapat berkelanjutan. Permasalahan ini dianggap sebagai salah satu penghambat pembangunan dan kemajuan Indonesia. Untuk itu, Presiden kelima Republik Indonesia ini mengusulkan program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau PPNSB bisa diterapkan di seluruh kabupaten dan kota. PPNSB dianggap cocok diterapkan di seluruh Indonesia termasuk Bali karena digagas oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno bersama para ahli. Orang tentunya akan bertanya, atau banyak orang akan selalu bertanya, kenapa Ibu Mega sangat sering mengatakan apa yang menjadi pikiran-pikiran Bung Karno. Saya mengatakan karena dia adalah arsitek yang memerdekakan bangsa ini. Kalau kita berpikir, seorang arsitek biasanya sangat mengerti apa yang seharusnya dibangun, pola seperti apa yang nantinya akan diterapkan. Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang berkomitmen kembali melanjutkan implementasi PPNSB yang sempat terhenti karena usainya masa jabatan Presiden Soekarno. Kaitannya dengan program PPNSB, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana ini adalah semua adalah untuk kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung. Contoh, masyarakat kami tidak akan berpikir nanti berbicara cari uang untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan bayar SPP, tidak lagi. Begitu juga peluang kerja kami akan lakukan dengan baik. Kalau sudah kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi, kami meyakini tingkat daripada kebahagiaan masyarakat Badung itu akan tercapai. Kami yakin itu bisa. Dan program PPNSB ini berlanjut terus sampai tuntas. Dan ini sudah tercatat menjadi Perda. Di situ adalah Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 2016-2021. Sudah lengkap dengan tabel dan begitu juga dengan program.
Dalam acara tersebut, Megawati menyerahkan bantuan implementasi PPNSB kepada masyarakat secara simbolis. Sebagian besar implementasi PPNSB Kabupaten Badung tahun 2016 berupa hibah langsung kepada masyarakat Kabupaten Badung. Seperti hibah alat pertanian, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Dewa Briana melaporkan untuk NET. Saat lagi akan hadir prediksi skor jelang laga final Piala AFF Indonesia melawan Thailand. Tetaplah di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Bingung cari gaya yang pas buat kamu? Mau tahu gimana fashion people? Let's check this out. Gak perlu mahal kok untuk terlihat fashionable. Aku mau minta tolong tim I Look buat nge-makeoverin aku. Wanna know more about tips? Stay tuned on I Look. All you need to know about fashion, only on I Look. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Hanya di NET. Belanda Ambon. Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ampun menir. Kita beralih ke informasi olahraga. Jelang laga final Piala AFF, sudah ada 5 pemain Indonesia di Piala AFF 2016 yang cetak gol debut bagi timnas. Ya, semakin lancar, semudah-mudahan ya gol besok di final leg pertama yang akan diadakan di Stadion Pakansari, Jawa Barat. Tak diunggulkan di gelaran AFF 2016, Indonesia membuktikan lolos ke babak final untuk menantang Thailand. Indonesia berhasil torehkan 10 gol dari 5 laga yang dimainkan. Dan 6 gol timnas merah putih dicetak oleh 5 pemain debutan di Piala AFF. Gelandang naturalisasi Stefano Lillipali telah menyumbangkan 2 gol bagi timnas Indonesia. Ini adalah turnamen perdana Lillipali menyumbang gol bagi timnas. Yang pertama dicetaknya ke gawang Singapura menjadi penentu kemenangan Indonesia lolos ke semifinal. 1 gol lagi dicetak Lillipali saat memanfaatkan kesalahan kiper Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF. Pemain debutan lain yang mencetak gol adalah Lerby Eliandri. Lerby yang dianggap kurang mumpuni membela timnas Indonesia membuktikan kalau dirinya mampu mencetak gol. Gol tersebut dicetaknya ke gawang tim kuat Thailand pada pertandingan perdana di fase grup. Sementara 3 bek debutan timnas Indonesia mampu mencetak masing-masing 1 gol. Fahrudin Arianto, bek utama Indonesia, mencetak gol lewat sundulan saat Indonesia bermain imbang dengan Filipina. Diikuti jebolan bek timnas U19 Hansa Muyama yang unjuk gigi dengan sumbangan 1 gol untuk Indonesia saat dipercaya menggantikan Fahrudin yang terkena akumulasi kartu. Gol Hansamu ke gawang Vietnam adalah yang pertama bagi dirinya sejak dipanggil ke timnas senior.
Mirip dengan Hansamu, Manahati Lestusen yang merupakan andalan timnas usia muda baru mendapat kesempatan bermain saat hadapi Vietnam di partai semifinal. Mempunyai keahlian sebagai eksekutor penalti, Manahati berhasil cetak gol dari titik putih saat leg kedua semifinal menghadapi Vietnam. Gol tersebut sekaligus mengantar Indonesia ke partai puncak Piala AFF 2016. Final Piala AFF leg pertama antara Indonesia melawan Thailand sudah di depan mata. Tak mau ketinggalan, pemain juga pelatih Bali United memberikan prediksi juga semangat untuk rekan mereka yang berlaga di timnas. Bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan juga pelatih Bali United tentang final besok? Ini dia. Kans Indonesia, saya rasa peluang untuk menang sangat besar karena bermain di Indonesia. Saya juga berharap Indonesia bisa menang. Saya doain Indonesia bisa menang dan tidak kebobolan. Ya. Prediksi 2-0. Kalau saya pegang Indonesia 2-1 buat Indonesia. Kenapa ini ya? Kira-kira apa yang harus diperbaiki dari yang kemarin-kemarin? Saya pikir udah bagus semua ya, mungkin lebih kompak lagi, itu aja, lebih semangat. Ini Piala AFF. Leg pertama ini menang 2-0. Nggak ada sih, kerjasama semangat sama teman-teman di timnas sudah sangat bagus. Itu aja cukup. Motivasi lagi untuk di partai final ini. Seperti apa? Prediksi saya menang 2-0, yang cetak gol Bang Lerby sama Boselos. Semoga semua semangat dari kiper sampai depan. Saya kira mereka akan berbuat yang terbaik. Ini kesempatan kita untuk juara AFF. Prediksi 1-0 cukup. Indonesia bisa. Indonesia juara. Semangat buat Indonesia. Saat lagi ribuan siswa sekolah dasar mengikuti festival Nyastra di Bali. Tunggu liputannya saat lagi hanya di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Luar biasa. Kenal dong sama Sule dan Andre? Nih yang salah paham. Oh, itu loh yang gayanya kece. Yang jago acting. Scene 4, take 2. Kan mana wae si ada. Yang jago main musik itu loh. Kalau belum tahu juga, berarti kamu kurang kece. Nantikan aksi mereka setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di Net. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Beliin kamu bubur ayam. Yeay. Deket taman itu loh. Kok beli yang deket taman sih? Ini pasti gak enak. Ya udah kalau gitu kamu makan ini aja deh, kue coklat buatan aku. Kue coklat buatan aku. Terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Melestarikan budaya, puluhan ribu siswa secara serentak di Bali mengikuti Festival Nyastra Bali pada Minggu siang. Di Singaraja Buleleng, ribuan siswa meriahkan festival ini. Sementara di Kabupaten Tabanan, ratusan siswa antusias berlomba menciptakan tulisan yang indah. Inilah keterampilan para siswa menuliskan huruf sastra Bali.
Walaupun terlihat sulit, namun dengan semangat mereka mampu menghasilkan tulisan yang indah. Huruf sastra Bali termasuk tulisan yang bernilai seni. Terlihat dari setiap garis pada setiap huruf mengandung makna. Ya, ini adalah acara Festival Nyastra Bali. Kelompok penyuluh seluruh Bali menggelar festival secara serentak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Festival Nyastra Bali Kabupaten Buleleng diikuti ribuan anak sekolah dasar. Menariknya, dalam festival ini peserta juga berasal dari agama non-Hindu. Dalam festival ini siswa diwajibkan menyalin sebuah cerita dari tulisan Latin menjadi cerita dengan tulisan sastra Bali. Nur Nadila, salah satu siswi yang mengikuti festival Nyastra Bali. Walaupun ia beragama Muslim, namun ia sangat piawai menuliskan huruf sastra Bali seperti Anna Caraka. Ikut ini gimana? Senang nggak? Senang. Adik siapa yang ngajarin bahasa Bali di sekolah? Gurunya. Diajarin apa aja? Ha. Na. Ca. Ra. Ka. Dibandingkan nulis Arab, nulis ini gimana? Mudahan bahasa Bali. Mudahan bahasa Bali. Festival menulis sastra Bali bertujuan untuk melestarikan huruf sastra Bali yang kian langka peminatnya. Melalui kelompok penyuluh bahasa Bali, para siswa di sekolah dasar mulai diajarkan untuk cinta terhadap tulisan Bali yang terbilang rumit. Selain melestarikan budaya sejak dini, festival ini juga bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Pulau Bali. Peserta yang ada di seluruh Bali ini cukup lumayan, ada 10.000 dua orang itu tercatat, dan tidak hanya dari Hindu saja, dari Muslim juga ada. Artinya apa? Bahasa Bali ini adalah salah satu perekat kebinekaan kita. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Berata, Festival Nyastra Bali ini diikuti hingga 10.000 anak di seluruh Bali. Banyaknya peserta dalam festival ini membuktikan bahwa tulisan sastra Bali masih banyak peminatnya. Dewa Putu Berata berharap semua pihak bisa terus mendukung pelestarian sastra Bali. Festival Nyastra Bahasa Bali yang dilaksanakan oleh para penyuluh bahasa Bali ini kan serempak diadakan di 8 kabupaten dan 1 kota. Ini adalah satu proses bahwa penyuluh sudah bisa menyampaikan apa yang mereka lakukan selama ini. Kalau kita lihat dari jumlah peserta 10.000 lebih, ini artinya apa? Bahwa ini adalah satu gerakan yang luar biasa di dalam rangka untuk melestarikan aksara, bahasa, dan sastra Bali. Sementara itu, di Kabupaten Tabanan, Festival Nyastra Bali juga terbilang sukses. Diikuti sekitar 600 peserta siswa-siswi sekolah dasar. Para peserta sangat antusias mempelajari tulisan sastra Bali yang terbilang rumit. Bahkan banyak peserta yang merupakan siswa agama non-Hindu. Karena lancar membaca aksara Bali, dapat menghafal aksara Bali. Kalau dipelajari tidak susah. Festival Nyastra ini mencari peserta dengan tulisan yang indah dengan makna yang sesuai dari huruf sastra Bali. Selain itu, festival ini sebagai ajang evaluasi bagi para penyuluh bahasa Bali yang telah berlangsung selama 6 bulan. Para penyuluh bahasa Bali masuk ke setiap desa-desa di kecamatan dan memberikan penyuluhan bahasa Bali kepada masyarakat, khususnya bagi para generasi muda. Kemudian di sisi lain, sebagai ajang juga membangun sebuah kreativitas, membangun sebuah motivasi dalam diri dari peserta sehingga dalam kehidupan sehari-hari mampu menggunakan bahasa sastra dan aksara Bali, dan di sisi lain juga sebagai ajang pembuktian bahwa kita masih sutinih ring bahasa Bali. Acara Festival Nyastra Bali semakin meriah dengan pertunjukan anak-anak sekolah dasar ini dalam menampilkan tabu, balai ganjur, dan pembacaan sloka. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, sekarang kita akan jalan-jalan ke Mataram, Lombok. Di sana ada sebuah upacara yang menjadi tradisi umat Muslim dan Hindu. Ya, tepatnya di Desa Linggar. Upacara ini bernama Puja Wali, yaitu upacara menghormati leluhur yang menyebarkan agama dan juga menjunjung toleransi dalam keberagaman.
Selamat datang di Desa Linggar. Desa yang terletak di kota Mataram, Lombok Barat ini punya tradisi istimewa yang digelar setiap tahun. Tradisi Puja Wali namanya. Rangkaian upacara menghormati wali atau leluhur yang sudah dilakukan turun-temurun ini melibatkan umat Muslim dan Hindu. Ya, tepat di samping kanan saya ini adalah bangunan Kemalik, dan di bangunan Kemalik ini merupakan salah satu bentuk toleransi antar umat beragama Hindu dan Muslim yang ada di Lombok Barat. Nantinya di sinilah umat Hindu dan umat Muslim akan memanjatkan doa secara bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disinilah rangkaian upacara dimulai. Umat Muslim dan Hindu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing di Kemalik. Setelah itu, umat Hindu dan Muslim yang datang akan berkumpul di depan Kemalik dan melakukan ritual yang dinamakan kelilingan kaok. Dalam bahasa Sasak, kaok berarti kerbau. Kelilingan kaok artinya mengarak kerbau berkeliling. Kerbau diajak mengelilingi Kemalik sebanyak 3 kali. Pemilihan kerbau sebagai simbol ritual bertujuan sebagai penetral antara umat Muslim dan Hindu. Umat Muslim tidak boleh mengonsumsi daging babi, sementara umat Hindu haram mengonsumsi sapi. Maka kerbau adalah hewan yang mampu mewakili kedua agama tersebut untuk tetap berdampingan dan saling menghormati. Inilah simbol toleransi di Lombok yang terus terjaga hingga kini. Siapapun boleh terlibat, baik orang Sasak maupun agama saja, apa saja, yang penting kita mencari di sini ada kedamaian, di mana pendampingan antara umat Sasak dengan Hindu ini adalah merupakan suatu pencerminan kedamaian, pendampingan yang mana di dalam tatanan negara kita yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu. Diselenggarakan di Komplek Pura Lingsar, upacara Puja Wali ini rutin diadakan setiap tahun menjelang hari ke-15 bulan ke-7 pada penanggalan Sasak Lombok. Selain sebagai perwujudan toleransi antar umat beragama, kelilingan kaok atau kerbau yang dilakukan tadi juga merupakan salah satu rangkaian acara yang akan diselenggarakan untuk menyambut perang keempat. Tara Zenvia Hamdani melaporkan. Ya, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk berpetualang ke Tabanan dan bermain ATV. Tetap di Net Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya, saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP, siap, 86. Bulatkan tekad untuk komitmen masa depan. Bertanya pasti tak perlu basa-basi. I need is your love, forever, never. Melawan gugup, mengutarakan isi hati. Aku sih bukan tipe orang yang berani melakukan hal-hal gila. Demi kamu, aku ikhlas malu di depan teman-teman dan dunia. Will you marry me? Melamar, hanya di Net. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Iya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya, hingga yang membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore, hanya di Net.
Berwisata ke Bali jangan hanya ke pantai saja, sempatkan juga untuk berpetualang ke Tabanan. Tabanan memiliki pemandangan sawah yang sangat indah, apalagi di sana ada petualangan menggunakan ATV. Jadi tidak hanya melihat pemandangan aja, kita pun bisa mencoba medan-medan ekstrim tapi tetap menyenangkan. Jatiluwih, Tabanan, Bali. Ya, cocok sekali bagi mereka yang mendambakan ketenangan desa. Berjarak sekitar 1 jam dari kota Denpasar, Desa Jatiluwih menawarkan pemandangan alam terasering, padi-padi yang sangat menawan. Tapi, saya mau bertualang dengan cara yang lebih seru. Yuk! Yang saya maksud adalah ini, menjelajah pedesaan dengan ATV. Kali ini saya berpetualang bersama Jungle Bali ATV. Tapi sebelum mulai petualangannya, pengunjung diberi kesempatan mengisi perut dengan pisang goreng dan kopi khas Tabanan. Untuk keselamatan pengunjung, kami juga harus mengisi form asuransi. Nah, saatnya mempersiapkan diri dengan perlengkapannya. Sepatu boots dan helm wajib dipakai ya. Lalu dengarkan baik-baik arahan dari para instrukturnya, agar dapat mengendarai dengan benar dan aman. Jempol tangan kanan untuk menekan tombol gas, jari tangan kanan juga bertugas menekan rem depan, jari tangan kiri untuk mengoperasikan rem belakang, dan kaki kanan untuk menginjak gigi motor, netral, maju, dan mundur. Habis ngecek alat, tutorial singkat, sekarang saatnya kita ngerasain jalan-jalan naik ATV. Yuk berpetualang. ATV adalah kendaraan mumpuni untuk berpetualang. Karena tak hanya jalan aspal yang akan saya lalui, melainkan jalan tanah hingga jalanan terjal di dalam hutan. Perjalanan diawali dengan melewati medan yang terbilang mudah, yaitu jalan raya. Setelah itu, tantangan meningkat. Kita meluncur ke area persawahan. Mau berhenti untuk menikmati pemandangan sejenak juga boleh. Berinteraksi dengan para petani boleh juga. Kali ini, saya harus bersiap untuk merasakan medan yang lebih ekstrim. Turunan tajam, tanjakan licin, jalanan tanah berlumpur sudah ada di depan mata. Karena ini pengalaman saya yang pertama, beberapa kali roda ATV saya terperosok di lumpur. Salah belok pun sering saya alami. Maklum, belum terbiasa mengoperasikan kendaraannya. Tapi ternyata nggak gampang. Udah gitu nguji adrenalin, tapi keseruannya kebayar. Biarpun susah dan kotor. 10 km tak terasa kami lalui. Akhirnya sampai juga di garis finish. Para pengunjung pun merasakan sensasi petualangan yang seru seperti saya. Seru sih, cuman kayak tadi tuh sempat mau jatuh kan, soalnya agak susah juga karena mungkin karena kurang kuat. Tapi kayak yang bikin seru tuh kan lumpur ya tuh, jadi kayak kita kotor-kotoran kayak gini tuh jadi bikin seru. Pemandangannya gimana? Pemandangannya bagus, banyak ada sawah-sawah di pas kita lewat-lewat itu, terus jalannya tuh juga lumayan lah, kayak bikin memacu adrenalin kita. Pokoknya seru, tadi banyak jalur-jalur yang melewati lumpur-lumpur, pokoknya top, bagus untuk nggak susah, bagus untuk dicoba. Kalau ulang lagi mau? Mau, pasti mau, enak sekali. Menikmati keindahan sekaligus pesona ekstrim pedesaan menjadi konsep wisata ini. Kita membuka usaha ini biar para tamu atau customer yang menikmati kehidupan pedesaan ini sambil memacu adrenalin, sambil mereka melihat kehidupan masyarakat petani yang ada di sekitar sini. Jadi seperti itu konsep dari Jungle Bali ATV ini. Anda berminat menjelajahi indahnya alam Tabanan dari atas ATV? Ajak saya ya. Aris Satya, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi seru tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe. Saya Gita Natalia, selamat beraktivitas dan terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Talking to you.
to ya.